wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Alensiel Garis Deva dengan NIM 2201070057, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan gender yang diampu oleh dosen Ibu Meriana Endoko, SH.MPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya dapatkan. Pada video kali ini izinkan saya mengkampanyekan tentang kesetaraan gender, terkhususnya tentang kekerasan ekonomi. Kesetaraan gender adalah prinsip bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang kerja yang sama dalam kehidupan. Upaya untuk mencapai kesetaraan melibatkan penghapusan diskriminasi dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam keputusan-keputusan masyarakat. Kesetaraan gender bukan hanya mengenai hak-hak perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana laki-laki dan perempuan dapat berkontribusi secara setara dan menghargai kontribusi satu sama lain. Kesetaraan gender memiliki sejumlah fungsi positif antara lain. Yang pertama, keadilan sosial. Keadilan sosial menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan memberikan hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan kreativitas dan inovasi. Dengan melibatkan semua bakat dan potensi termasuk laki-laki dan perempuan, masyarakat dapat mencapai tingkat kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi. Yang keempat, keseimbangan pengambilan keputusan. Kesetaraan gender dalam keputusan politik dan ekonomi membawa perspektif yang lebih beragam, menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan mencerminkan kebutuhan seluruh populasi. Yang kelima, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Kesetaraan gender dapat meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang keenam, perubahan norma. Perubahan norma mendorong budaya yang mendukung kesetaraan gender sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu. Yang ketujuh, pencegahan kekerasan gender. Kekerasan gender dapat berkontribusi pada mengurangi tingkat kekerasan gender dengan mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak martabat setiap individu. Penting untuk diingat bahwa kesetaraan gender bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara sesama jenis. Namun, masih banyak ditemukan kejadian-kejadian yang dimana ketidaksetaraan gender terjadi dan yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan. Pada pembahasan kali ini saya lebih memfokuskan pada kekerasan ekonomi yang dimana seorang perempuan dianggap bergantung secara penuh kepada laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Dikarenakan pemikiran yang seperti ini, maka perempuan seringkali disepelekan karena ia tidak memiliki penghasilan dan kemungkinan untuk mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal sangatlah besar dari seorang laki-laki. Fakta bahwa perempuan lemah di hadapan laki-laki dapat ditemukan dalam beberapa kasus yang dimana perempuan diposisikan serendah-rendahnya karena dianggap tidak berguna dan lain sebagainya. Perempuan yang seharusnya dihargai dan disayangi dengan penuh kasih sayang harus menjadi korban dari perbuatan laki-laki yang merendahkan dirinya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak drama singkat ini. Makan kosong sah. Maaf Bapak, Mama tidak ada uang untuk beli lauk. Terus uang yang selama ini saya kasih itu di mana? Uang dong saya pakai beli untuk kebutuhan kita selama ini. Nah, kau nih istri tidak ada guna. Uang suami suka kasih banyak baru kau pakai buat apa saja?
Saya tidak mau mati. Mama masih capek sama pulang, Ma. Ini masa susah tahan dia pada marah-marah terus. Kau telepon siapa? Setanya, kas mati. Kau beli itu saya kasih lunas. Kau pikir kau beli itu murah kah? Hah? Kau pikir kau beli murah? Hanya masa gara-gara makanan saja. Kau bisa telepon kau pulang untuk pulang nih. Kau beli saya kasih lunas. Itu artinya kau tuh sudah saya beli. Jadi kau tuh gak hanya lain suami, urus rumah tangga, siapkan makanan, itu sah. Masa gara-gara hanya makan kosong saja kau telepon kau mau pulang nih. Istri tidak ada guna. Saya kasih tahu ya, kalau kau mau pulang, kasih tahu ke orang tua, kasih kembali belis yang susah kasih tuh, kasih kembali. Keluar. Jangan. Berdasarkan drama singkat tadi, dapat dilihat bahwa kekerasan ekonomi cenderung terjadi kepada perempuan yang dikarenakan mereka dianggap bergantung tinggi kepada laki-laki sebagai sumber utama keuangan mereka. Hinaan dan kata-kata kasar sering diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Perempuan diperlakukan seperti itu karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya di hadapan laki-laki. Kita sebagai perempuan harus bisa hidup mandiri dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, sehingga ketika nanti kita memiliki suami, kita tidak bergantung penuh padanya dan agar kita bisa terhindar dari kisah seperti drama tadi. Mari kita sama-sama menegakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penindasan satu sama lain. Sekian dan terima kasih.